Harga minyak sawit mentah crude palm oil CPO, ambrol pekan ini, bahkan hingga menyentuh level terlemah dalam 2 bulan terakhir. Indonesia menjadi penyebab kemerosotan tersebut. Melansir data Refinitiv, harga CPO di Bursa Derivatif Malaysia ambrol hingga 8,26% pada pekan ini ke Rp5.920 Malaysia per ton. Semua kemerosotan tersebut terjadi dalam 2 perdagangan terakhir. Pada Jumat CPO ambrol 4,67%, menyusul jeblok 4% di hari sebelumnya. Meski demikian, sepanjang tahun ini kenaikan harga CPO masih lebih dari 26%, dan 2 kali lipat ketimbang harga sebelum pandemi penyakit akibat virus corona COVID-19. Sehingga CPO masih menjadi salah satu komoditas penyumbang devisa terbesar. Flush out, yang akan diterapkan Indonesia menjadi pemicu jebloknya minyak nabati ini. Flush out atau program percepatan penyaluran ekspor, di mana pemerintah akan memberikan kesempatan kepada eksportir CPO yang tidak tergabung dalam program Sistem Informasi Minyak Goreng Curah Simirah, dapat melakukan ekspor. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan akan ada biaya tambahan yang dikenakan bagi eksportir sebesar $200 per ton. Namun dengan syarat membayar biaya tambahan sebesar $200 per ton kepada pemerintah. Biaya ini di luar pungutan ekspor dan bea keluar yang berlaku, kata Luhut saat konferensi pers usai memberikan arahan di bisnis matching program minyak goreng curah rakyat MGCR, Bali, Jumat tanggal 10 Juni tahun 2022. Dengan demikian, eksportir yang tidak ikut program minyak curah rakyat berbasis wajib pemenuhan Domestic Price Obligation DMO, harus membayar 3 tarif sekaligus. Yaitu, bea keluar BK, ekspor, pungutan ekspor BPD PKS, dan tambahan $200. Dengan kebijakan flush out tersebut, para produsen CPO tentunya lebih banyak mengekspor. Tetapi di sisi lain, CPO Indonesia akan kembali membanjiri pasar, suplai bertambah dan harganya menjadi menurun. Apalagi, China yang merupakan konsumen terbesar minyak nabati kembali menerapkan kebijakan karantina wilayah lockdown. Pertanggal 1 Juni lalu, pemerintah China memang sudah membuka gembok di sejumlah wilayah, lockdown resmi dicabut. Namun dalam hitungan hari, lockdown datang lagi. Distrik Minhang di Shanghai kembali dikunci karena kenaikan kasus positif harian COVID-19. China memiliki kebijakan zero COVID-19, begitu terjadi kenaikan kasus di suatu wilayah maka akan langsung di lockdown. Hal tersebut bisa membuat permintaan CPO menurun. Belum lagi melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi China yang dipangkas cukup tajam. Bank Dunia dalam laporannya Global Economic Prospects memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global di tahun ini menjadi 2,9%. Pertumbuhan tersebut jauh lebih rendah ketimbang yang diberikan pada Januari lalu sebesar 4,1%. Untuk China, proyeksi PDB 2022 dipangkas sebesar 0,8% menjadi 4,3%.